Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Kurnia, apa kabar? Baik, Bu Mona. Assalamualaikum. Sehat. Salam. Wah, senangnya kita sekarang diskusi lagi, Pak Edi. Udah saya tunggu-tunggu nih dari minggu lalu kita nggak rendezvous, nggak ngobrol 1 minggu. Ya, Jadi pasti ada perubahan cepat karena perubahan teknologi luar biasa. betul sekali. Betul sekali. Peru- eh, Perubahan digitalisasi yang luar biasa ya. Customer Change ini dari buku Customer Change yang sudah 10 tahun ya Pak Edi ya. Ya, ya, betul, betul. 10 tahun. Jadi sebenarnya dari dulu udah kepikiran nih ya udah Iya, diingatkan terus ya. ya, betul. Nah, sekarang hari ini Pak Edi kita akan diskusi tentang responsif terhadap perubahan. Ini pertanyaannya siapa sih yang harus responsif begitu? Silakan Pak Ya, Edi. ya, baik. Baik, Bu Mona. Jadi, salah satu bab yang dianggap penting dari pembahasan buku ini itu adalah responsif terhadap perubahan. Nah, Ya. kenapa responsif terhadap perubahan? Jadi kita tahu bahwa perkembangan teknologi sangat cepat, gaya hidup juga berubah sangat cepat, maka hal-hal yang kemudian menuntut semuanya itu adalah bagaimana kita begitu semuanya menyikapi perubahan tersebut. Jadi kalau secara singkat kita bisa melihat bahwa di dalam setiap pekerjaan begitu tentu saja ada beberapa poin yang Mm. kemudian harus kita ingat begitu ya. Mm. Dan tentu ini adalah akan selalu menjadi catatan penting dari setiap perkembangan. Yang pertama adalah yang selalu ingin dicapai itu adalah jaminan terhadap masa depan Mm. gitu ya. Mm. Jaminan terhadap Mm. masa depan, semua orang memimpikan itu. Mm. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara korporasi atau perusahaan, Mm. maka suasana perusahaan yang memberikan kesempatan untuk berkembang, jadi tanpa Iya. adanya ancaman-ancaman, jadi di situ terbuka begitu, semua orang mempunyai peluang untuk tumbuh, untuk Mm. maju, dan itu adalah ciri-ciri perusahaan yang sehat begitu. Iya. Pasti. Mm. Kemudian yang berikut adalah hubungan antara atasan dan bawahan yang manusiawi. Nah, Mm. kondisi ini, situasi Mm. ini, itu akan mendorong perubahan juga berkembang dengan cepat, begitu. Karena Mm. kenapa? Karena lingkungan yang kondusif membuat orang akan lebih adaptif, gitu. Membuat Mm. orang akan lebih responsif, membuat orang akan lebih mudah menerima dan memahami perubahan. Jadi kalau kita Iya. lihat perubahan itu akan menjadi efektif begitu, Mm. mencapai tujuan atau Mm. mencapai hasil Mm. yang tentu saja hasil ini kan ditentukan oleh masing-masing individu untuk mencapai Mm. tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama kan begitu. Mm. Mm. Jadi tidak ada orang di dalam sebuah ekosistem, apakah itu perusahaan, apakah itu lingkungan masyarakat, apakah itu Mm. lingkungan keluarga, tidak ada Mm. orang yang berhasil secara sendirian. Mesti dia Iya. memerlukan bantuan orang lain sebagai makhluk sosial, kan begitu. Nah ini Oke. yang saya pikir harus bisa kita pahami. Nah oleh karena itu Iya. strategi dalam konteks ini ya dalam upaya mencapai hasil kinerja yang lebih baik, Mm. maka jumlah yang dicapai dari target yang ditetapkan begitu, maka apabila itu dicapai lebih tinggi, maka kinerjanya juga akan dicapai lebih tinggi. Nah, ketika kinerja dicapai lebih tinggi, maka kembalinya juga kepada perusahaan
kembalinya juga kepada karyawan, kembalinya kepada stakeholders, kan begitu. Nah, ini semua akan bisa dicapai apabila perusahaan itu atau ekosistem itu atau masyarakat, katakanlah kalau kita tarik ke dalam perusahaan, semuanya akan dicapai apabila perusahaan tersebut adaptif terhadap perubahan tadi. Jadi kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat adaptif terhadap perubahan maju. Nah, perusahaan yang terlambat melakukan perubahan, maka dia akan tertinggal begitu. Nah, inilah yang saya pikir kunci atau hal-hal yang sangat penting strategis di dalam kita mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Ya. Itu Bu Mona. Jadi Baik. adaptif Bisa dan lanjut. responsif ya pada perubahan ya masing-masing ya. Jadi ya anggota organisasi yaitu pekerja termasuk juga corporate juga perlu Ya, mampu memfasilitasi semua ya. Oke Pak Edi, setuju, ya setuju sekali. betul. Harus memfasilitasi. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita diskusi tadi, maka stakeholders atau komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan itu kan sebetulnya terdiri dari subsistem, ya, Iya, terdiri dari iya. berbagai subsistem. Jadi, subsistem tadi kita Nah, bisa kita petakan sebetulnya hubungan subsistem nah, dalam perusahaan itu seperti apa begitu. Jadi kita lihat yang namanya perusahaan itu kan mempunyai tujuan, goals, mempunyai target begitu ya. ya. Nah, untuk Mm, mencapai target itu mm, tadi kita tahu bahwa tidak bisa seorang direktur utama misalnya mm. mencapai target sendirian, tidak bisa, atau direksi Iya. mencapai target sendirian atau manajemen mentarget sendiri. Semua harus mendukung supaya target itu tercapai. Nah, Mm, subsistem tadi ya, subsistem mm, tadi harus menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Itu subsistem itu apa saja? Yang pertama adalah subsistem yang terkait dengan administratif atau struktural. Itu adalah subsistem oke. sendiri, administratif itu struktural begitu. Mm, Nah, kemudian yang kedua, subsistem yang kedua adalah economic atau technological. Jadi kalau kita mm, berbicara economic technological, tentu saja kalau kita berbicara perusahaan, berbicara skala ekonomi, berbicara mm, economic of scale kan begitu. Kalau kita mm. berbicara perusahaan, juga berbicara tentang bagaimana kita apa adaptif terhadap perubahan teknologi begitu ya. Mm, Nah, itu mm, kalau kita berbicara tentang teknologi sebagai satu subsistem. Kemudian mm, subsistem lain adalah uh, apa uh, human resource ya, sumber daya dan mm, sosial ya. Jadi ini subsistem sendiri. Jadi ada sumber daya begitu manusia, kemudian salah satunya adalah kalau kita berbicara salah satu sumber daya adalah sumber daya manusia dan juga adalah uh, kehidupan sosial yang mau mm, tidak mau itu akan terkait dengan masyarakat begitu ya. Itu juga satu subsistem sendiri. mm, Kemudian yang keempat adalah subsistem yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah justru ini sangat penting adalah informational dan decision making. Ini mm, adalah subsistem yang satu sama lain harus terkait untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini mm, kalau kita berbicara subsistem ini dalam konteks internal begitu untuk mencapai mm, tujuan tersebut, tetapi mm, sebetulnya konteks subsistem dalam konteks internal itu sangat akan berpengaruh terhadap faktor-faktor eksternal, bagaimana dia bisa mencapai penambahan jumlah customer, bagaimana dia bisa mencapai penguasaan pasar dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari hubungan subsistem di dalam perusahaan ini memperlihatkan bahwa penekanan pada pengembangan kemampuan individu di dalam perusahaan menjadi sangat penting, tetapi tentu saja itu tidak cukup, tetapi harus terkait dengan hal-hal yang lain, yaitu subsistem administratif, subsistem ekonomi,
sistem sumber daya, sistem decision making, jadi struktural, ecological, sosial, dan informasional itu adalah sesuatu yang tidak dipisahkan dalam satu subsistem perusahaan. Nah, Oke. subsistem ini Hmm. efektif, Bu Mona, Hah? apabila subsistem ini terkait satu sama lain dan Ya. cepat mengikuti perubahan, ya kan? Jadi Oke, subsistem ini setuju. akan menjadi SOP pada akhirnya. Ya, sistem ini akan menjadi SOP, standar operating procedure begitu. Dan SOP itu juga harus berubah apa yang terjadi di lingkungan bisnis itu harus segera Hmm. disesuaikan. Karena kalau Ya. tidak segera disesuaikan dari Ya. perubahan-perubahan yang terjadi, maka Ya. keputusan yang diambil itu menjadi tidak sesuai lagi. Itu subsistemnya. Ya. Pak Edi mau izin sebentar. Jadi, oke, ini bisa difahami bahwa sebuah eh, corporate itu ketika dia merujuk kepada satu goals, dia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan apa unsur-unsur yang terus adaptif, terus dinamis adalah dari subsistem ini gitu ya, mengikuti Ya, progres, menyetarakan tantangan dengan ya, tanggapan mereka. Ini betul. oke, mudah difahami. Sekarang ini Pak Edi, mungkin bisa dielaborasi sedikit tentang informational and decision making subsistem ini, gimana contohnya? Ya, jadi begini, eh, informational itu dalam pengertian konteksnya kita bisa tarik ke komunikasi sebetulnya. Jadi Ya. salah satu subsistem yang sangat penting itu bagaimana semua informasi yang terjadi di dalam perusahaan atau yang ada dalam perusahaan, baik informasi-informasi yang muncul dari eksternal maupun informasi-informasi yang muncul dari kalangan internal itu mengalir dengan baik begitu ya, Hmm. sehingga nanti semua hal yang terjadi itu akan dapat diketahui, termasuk tentu saja yang sangat penting adalah perubahan-perubahannya. Nah, Hmm. pengkayaan Hmm. dari informasi ini akan sangat membantu pengambilan keputusan. Jadi decision making Hmm. itu di dalam sebuah perusahaan menjadi sangat strategis, karena kalau kita berbicara perusahaan, semuanya akan berjalan apabila dilandasi dengan keputusan yang strategis. Jadi mungkin perlu diketahui kalau di dalam sebuah perusahaan ada forum untuk pengambilan perusahaan, misalnya ada rapat rutin yang dilakukan oleh direksi yang disebut dengan rapat direksi, mungkin bisa setiap pekan atau kapan itu dibutuhkan, untuk membahas hal-hal apa yang sudah berjalan dan apa yang terjadi dan kemudian apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itulah pentingnya berbagai informasi, pentingnya berbagai subsistem-subsistem yang lain yang mendukung, sehingga keputusan itu diambil, itu akan sangat mudah untuk dilakukan atau sangat operasional untuk bisa dilakukan, sehingga perkembangan bisnis bisa berjalan. Gitu, Oke, Bu Mona. oke, mengerti Pak Edi. Jadi ini semua harus diperhatikan, titik-titik ini semua harus diperhatikan gitu ya untuk mencapai goals ya. Very good, very good. Ya, Oke, baik. Nah, silakan Pak Edi. jadi kalau kita berbicara, ini ada quote aja. Jadi ini kalau kita berbicara tentang sistem ya, tadi kan subsistem. Sistem itu kan Iya, iya, gabungan dari berbagai subsistem ya. iya. Jadi Mm-mm. eh, ini quote ya. Jadi ada menurut saya ini bagus. Jadi Mm-mm. pandangan sistem nih, Stephen Robbins menyampaikan bahwa pandangan sistem itu ada melihat faktor-faktor seperti hubungan dengan lingkungan untuk memastikan adanya penerimaan yang menguntungkan dari keluaran-keluaran. Jadi output begitu, penerimaan yang menguntungkan dari keluaran-keluaran, fleksibilitas respon terhadap perubahan lingkungan, kan begitu. Jadi fleksibilitas respon menjadi sangat penting. Kemudian efisiensi yang digunakan perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, begitu. Kejelasan komunikasi internal tadi dalam konteks informasional, begitu. Tingkat konflik di antara kelompok-kelompok dan tingkat kepuasan kerja para karyawan. Ini adalah pendekatan subsistem. Jadi pendekatan subsistem pandangannya adalah bisa dilihat dari faktor hubungan dengan lingkungan, ya kan? Dari fleksibilitas respon terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan, kemudian dari efisiensi yang digunakan perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran,
dan kejelasan komunikasi internal, serta tingkat konflik di antara kelompok-kelompok dan tingkat kepuasan kerja para karyawan. Nah, ini menurut saya pendekatan yang komprehensif begitu Iya, iya. dari Robbins. Bu Mona tahu yang namanya perusahaan dengan sejumlah karyawan yang cukup besar, itu tentu saja mereka bisa mempunyai berbagai pandangan dan pendapat begitu. Mereka bisa mempunyai sudut pandang atas kebijakan perusahaan dan tidak jarang perbedaan pendapat itu juga memantik konflik di antara kelompok yang ada di dalam perusahaan. Jadi ini yang saya pikir harus bisa di manajemen dengan baik begitu. Jadi supaya konflik itu berubah menjadi sebuah kekuatan. Jadi bukan menjadi kelemahan. Jadi konflik itu harus menjadi sebuah kekuatan. Artinya ya mungkin perbedaan pendapat boleh terjadi, tetapi kalau di manajemen dengan baik, perbedaan pendapat itu akan menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana menjadi sebuah kekuatan? Karena itu akan terjadi dialog di situ. Akan terjadi dialog, difasilitasi, kemudian ada kritik, ada koreksi, ada masukan. Maka kritik, koreksi, dan masukan itu menjadi bagian dari perbaikan. Kan begitu kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, harus bisa kita angkat menjadi seperti itu. Lalu fleksibilitas respon, saya kira yakin itu penting. Jadi sesuai dengan judul, responsif terhadap perubahan. Bisa dijelaskan sedikit, Pak Edi, contohnya fleksibilitas respon pada perubahan? Ya, betul. Jadi fleksibilitas respon terhadap perubahan-perubahan lingkungan, kita tahu bahwa lingkungan itu kan berubah dengan sangat cepat. Ya, jadi lingkungan yang berubah sangat cepat itu mungkin ada yang bisa kita ambil dan sesuai pada saat itu juga. Tetapi mungkin ada yang memang perubahan itu harus kita pahami, tetapi belum bisa diimplementasikan pada saat itu. Ia memerlukan waktu. Kenapa memerlukan waktu? Karena mungkin sumber daya manusianya belum siap. Mungkin infrastrukturnya belum siap. Mungkin platform yang harus disiapkannya juga perlu waktu misalnya. Nah, ini yang perlu kecepatan atau perlu pemahaman bahwa ada fleksibilitas, ada yang memang bisa diterapkan langsung karena itu ada memberikan nilai tambah dan benefit, tetapi ada beberapa yang diperlukan proses waktu untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan, infrastruktur atau platform, mungkin kapabilitas sumber daya manusia. Karena begini Bu Mona, tidak mudah dari sebut aja sebuah perusahaan dengan basis konvensional misalnya ya, konvensional itu yang non digital begitu, ya kan, itu kemudian tiba-tiba dengan perkembangan lingkungan yang sangat cepat, maka mau tidak mau tidak ada pilihan lain, perusahaan itu harus masuk ke layanan digital atau ke teknologi digital. Nah, secara kultur, budaya, kapabilitas, sumber daya manusia yang ada untuk langsung cepat masuk ke era digital juga perlu waktu, tidak mudah begitu. Karena mereka kan sudah terbentuk puluhan tahun, tetapi itu tidak salah. Tidak salah, yang sudah terbentuk puluhan tahun itu tidak salah, tetapi memang perlu upaya shifting dari manajemen perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih relevan. Mungkin melakukan rekrutmen yang baru dengan kapabilitas yang berbeda begitu. Mungkin melakukan pelatihan untuk bisnis digital supaya mereka paham di kondisi karyawan existing begitu. Mungkin ada asesmen untuk menilai minat begitu. Kan yang pertama harus kita jadikan basis apabila seseorang ingin berubah begitu, itu juga kita harus tahu terhadap minat yang diinginkan. Nah, itu akan sangat membantu. Tetapi tidak bisa dibuat dikotomi bahwa konvensional itu ditinggalkan dan digital menjadi primadona, tidak bisa begitu. Jadi yang namanya bisnis konvensional itu adalah merupakan
bisnis utama juga, hanya ada Mm-mm. kecenderungan menurun, tetapi dia tetap memberikan kontribusi yang terbesar sementara Mm-mm. waktu. Nah, tetapi penggantinya itu kan harus disiapkan lebih cepat supaya konvensional yang mulai menurun itu bisa diganti Mm-mm. oleh bisnis digital yang sudah mulai naik begitu. Itu kurva S sebetulnya, kurva Mm. S. Ya, dan itu terjadi di semua perusahaan. Iya, Terjadi di semua, luar semua biasa perusahaan. ya. Kalau perusahaan tidak beradaptasi, tidak melihat proses gimana caranya, fleksibilitas, responsif pada perubahan itu, Ya, dia akan tertinggal dalam waktu yang beberapa saat mendatang, tidak terlalu lama, begitu ya, ya. Luar biasa ya. ya. Oke, Dia bisa very nice. tertinggal dan eh, bisa tertinggal dan memang dia bisa tertinggal jauh sekali begitu. Ya, Iya, iya. betul Pak Brenda. Edi, tadi Pak Edi menyebutkan tentang fleksibilitas respon. Saya terbayang seperti yang tadi Pak Edi ceritakan tentang Bruri yang melakukan perubahan terhadap materai elektronik. Itu apakah bisa dihubungkan dengan fleksibilitas respon? Artinya menunggu dalam waktu beberapa tahun ternyata ini butuh waktu untuk sampai gitu. Itu bisakah itu di situ? Oh iya, Hmm. ya, salah satu contoh misalnya implementasi materai elektronik Iya. itu Hmm. adalah sebuah penugasan baru Hmm. dari negara atau dari Iya. pemerintah Hmm. kepada Perum Peruri Hmm. untuk menjalankan layanan materai elektronik sesuai dengan regulasi. Jadi saya Hmm. pikir secara teknologi sebetulnya materai elektronik itu Iya. sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari sebetulnya secara Iya. teknologi Mm-mm. digital ya atau elektronik. Namun kan yang namanya kebijakan perusahaan itu perlu waktu. Jadi pertama adalah eh, tentang undang-undang, tentang biaya Mm-mm. materai harus disesuaikan. Lalu ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Lalu setelah ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan sebagai panduan untuk operasional dan sebagainya. Nah, jadi Iya. itu adalah apa payung hukum yang mau tidak mau Iya. harus dipedomi begitu, Iya. dan kita Iya. tahu memang yang namanya yang namanya teknologi itu kan berkembang lebih cepat dari regulasi begitu Iya. 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 ya, berkembang lebih cepat dari Iya. Iya. regulasi, tapi demikian halnya juga dengan materai elektronik yang masyarakat Iya. sudah Iya. mengetahui bahwa per 1 Oktober sekarang pemerintah masyarakat punya pilihan. Kalau sebelumnya itu kalau memerlukan materai harus membeli ke beberapa warung atau beberapa Pos, toko kantor begitu, pos. harus Heeh. kantor pos atau apa, dari rumah harus berangkat dulu. Nah, Iya. sekarang dengan adanya materai elektronik, Bu Mona bisa membeli Mager ya. materai melalui materai elektronik cukup dari rumah saja begitu. Iya, Itu bisa. bagaimana Iya. ya, itu adalah perkembangan-perkembangan. Baik, ini adalah perumusan Iya. proses strategik suatu kegiatan. Mm-mm. Iya. Ada beberapa fase begitu ya untuk Mm-mm. Oke. bisa kita tertata baik. Jadi fase yang pertama itu adalah strategic Mm-mm. review, Mm-mm. Mm-mm. kemudian Ini konsepnya ya, Pak Edi. ya betul. Jadi strategic Iya. review, kemudian Mm-mm. di fase kedua itu adalah strategic choice begitu. Kemudian yang ketiga adalah strategic change. Ya, jadi ini adalah proses perumusan strategik suatu kegiatan yang Mm-mm. bisa kita pakai sebagai acuan, mungkin Oh, supaya ini lebih promosinya. Mm-mm. ya, jadi supaya lebih mudah mungkin di lembar berikut bisa kita lihat Mm-mm. penjelasannya. Mm-mm. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan strategic review di fase 1? Strategic review itu adalah perumusan strategi. Mm-mm. Itu adalah Mm. sifatnya akan memperkirakan kondisi di masa depan, jadi namanya juga Iya. strategic review. Jadi Mm-mm. dalam konteks Mm-mm. ini perusahaan perlu menguji kredibilitas alternatif-alternatif
dari sejumlah skenario dan kemungkinan respon terhadap kebutuhan di masa depan, gitu. Itu adalah strategic review. Jadi ini adalah perlu di sebuah korporasi itu perumusan untuk memperkirakan kondisi masa depan. Itu yang strategic review. Di strategic choice begitu di fase kedua, perusahaan menentukan keperluan melakukan perubahan terhadap ciri-ciri atau elemen-elemen tujuan strategi berdasarkan informasi dari langkah pertama. Jadi 3 pilihan strategic choice itu adalah reorientation, ya kan? Kalau Terhadap mendasar perubahan, perubahannya. ya kan? Kemudian transformation jika terdapat perubahan dengan ciri dan tujuan strategi. Jadi strategi choice itu reorientation, transformation, dan tentu saja implementation ya. Jadi kalau itu sudah berjalan ada yang kurang, satu adalah implementation, itu di strategi choice, dan ini adalah banyak dijadikan acuan sebetulnya dalam konteks perumusan jangka panjang. Kemudian di fase 3 itu adalah strategic change. Jadi ini adalah proses perumusan strategi pada tahapan-tahapan ini dengan melakukan persiapan penentuan karyawan sebagai input perusahaan yang termasuk dalam formulasi strategi perubahan yang ditetapkan. Jadi strategi change ini bertumpu kepada sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat fase pertama itu adalah perumusan strateginya. Kemudian fase kedua itu strategic choice-nya adalah ada 3 Pak. Ada 3 begitu. Strategic adjustment tadi, ada reorientation dan transformation, betul tadi. Kemudian yang tadi 3 pilihan itu adalah strategic adjustment, reorientation, sama transformation ya. Tadi di lembar sebelumnya ada. Dan yang ketiga itu adalah betul. Jadi di situ peran karyawan itu sangat penting, dan disiapkan ya, karyawannya disiapkan di sini ya Pak Edi ya. Betul. Ya, jadi ini very good, ini bagus sekali ya. Bagian dari perumusan rencana jangka panjang perusahaan sebetulnya. Budgetnya bisa fase 1, fase 2, dan fase 3 ini menjadi satu kesatuan yang terpisahkan, begitu ya. Setuju Pak Edi, ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya masih konsep ya Pak Edi ya, konsep yang nanti tinggal diimplementasikan, tapi persiapan konsepnya dibagi 3 ini ya. Iya. Oke. Ini adalah beberapa model saja begitu. Ini adalah model B2Ching begitu. Jadi model B2Ching ini adalah mengilustrasikan upaya antisipatif perusahaan terhadap perubahan strategi perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap efektivitas perusahaan. Jadi ini basisnya adalah efektivitas perusahaan. Jadi ini adalah kalau kita lihat environmental skenario-nya seperti ini. Ada 3. Yang pertama adalah strategizing, ya kan. Kemudian yang kedua adalah designing, begitu. Dan yang ketiga adalah creative values, begitu. Jadi pada akhirnya kan perusahaan itu akan berangkat dari perumusan strategi, lalu implementasi desain implementasinya akan seperti apa dilakukan begitu, dan nanti hasil akhir yang diharapkan itu adalah creative values-nya, itu artinya nilai-nilai yang dibentuk dan tercapai itu seperti apa. Jadi banyak orang mengatakan itu ada value creation sebetulnya. Salah satunya ada value creation ya. Ini adalah B2Ching relevan, saya kira semuanya adalah bagian daripada perubahan. Lalu ini adalah 3 dimensi untuk model efektivitas perusahaan. Jadi kalau kita Pak Edi, maaf sebentar. Jadi Pak Edi ingin memperkenalkan sejumlah sejumlah pendekatan-pendekatan ya. Ini pendekatan pertama, ini kedua, ini ketiga. Iya, betul. Nah, ini yang ketiga, kalau kita lihat 3 dimensi model efektivitas perusahaan itu
itu ini berbicara efektivitas ya. Jadi ini Iya, oke. perusahaan berbicara efektivitas. Jadi Mm-mm. kalau kita berbicara tadi environmental scenarios-nya itu ada flexibility, ada organization, ada control, ada people begitu. Nah, ini semua pengukuran yang diperoleh dari strategi perubahan ini berdasarkan tiga perspektif, Bu Mona. Yang pertama adalah kombinasi people, control, dan ends. Kombinasi people, control, dan ends. Ya, Mm-mm. PCE. Kemudian kombinasi organization, flexibility, dan means, begitu. Ya, Mm-mm. jadi kombinasi organization, flexibility, dan means begitu. Dan yang Mm-mm. ketiga adalah kombinasi human relation model, kemudian yaitu open system model dan rational goal model. Ini adalah apa? Tiga dimensi efektivitas perusahaan. Jadi Mm-mm. ada people control ends, ada organization flexibility dan means, lalu yang ketiga adalah open system model dan rational goal model. Untuk Jadi human relations. iya, jadi eh, semuanya ini adalah untuk mencapai bagaimana supaya pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif begitu. Ya, Mm-mm. dari tiga perspektif yang diperoleh dari strategi perubahan ini. Mm-mm. Oke. Oke, kalau ini adalah transformasi, kita kan tadi berbicara transformasi. Jadi kalau kita berbicara transformasi dari model yang ini, itu yang di tengah kita bisa lihat itu transformasi bisnis. Jadi Mm-mm. transformasi bisnis itu akan sangat ditentukan oleh visi, ya, Mm-mm. lalu kemudian organisasi, Mm-mm. bagaimana mendukung itu, lalu Mm-mm. kemudian ada customer care di situ, Mm-mm. Mm-mm. kepedulian terhadap customernya, Mm-mm. kemudian human resource, ya kan, kemudian Mm-mm. ada uh, business ethics, Mm-mm. kemudian ada budaya, kultur, Mm-mm. kemudian ada survival kalau kita kaitkan dengan kompetisi, dan ada baru yang terakhir ada value. Tadi kita berbicara tentang value apa? Value juga, yang ini juga kita berbicara value begitu. Nah, apa sebetulnya yang diharapkan dari transformasi bisnis ini? Profitability sebetulnya, Bu Mona. Yang Mm-mm. diharapkan dari transformasi bisnis ini pada ujungnya adalah profitability. Profitability itu diperoleh Mm-mm. dari mana? Ya apabila bisnisnya berkembang dengan sejumlah Mm. opportunity atau sejumlah Ancaman. apa uh, peluang begitu ya, Iya. dan threat eksternal yang ada, bagaimana itu dikelola. Lalu yang berikut dari circle yang tadi seperti disebut tadi ada customer care. Kalau kita berbicara customer care itu adalah berbicara kebutuhan customer. Customer needs ya, customer need itu menjadi sangat penting untuk difahami atau diketahui oleh manajemen perusahaan. Jadi kan perusahaan itu harus pro pasar, pro customer kan begitu ya. Jadi customer need menjadi penting, sehingga customer care juga menjadi sangat penting, atau customer handling menjadi sangat penting. Di bisnis etik sama dengan yang di profitability. Jadi ada terkait dengan opportunity di sini, peluang dan trade internal. Lalu di kompetisi seperti tadi disebut, uh, ya harus survive kalau di kompetisi kan begitu. Bisnis yang kompetitif adalah bisnis yang berbicara tentang survival. Ya. Dia harus bisa menguasai pasar, berupaya menjadi market leader atau menguasai pangsa pasar supaya dia terus bertahan dan tumbuh kan begitu ya. Jadi kalau perusahaan yang pangsa pasarnya tergerus, itu dia sulit untuk bertahan, Bu Mona. Jadi perusahaan-perusahaan yang kompetitif, maka tingkat survivability-nya menjadi sangat tinggi. Jadi tingkat daya tahan bisnisnya harus sangat kuat,
daya tahan sumber daya manusianya juga harus sangat kuat. Oke. Nah, ini adalah Oke. tahapan saja. Jadi tentu saja berangkat dari Ini korporat implementasinya ya. implementasinya. Jadi ada visi Dari dan misi. sini sebagai Oh, pandangan besarnya ini turun ke ya, sini lakukan ini betul. gitu ya. Iya, betul. Ada internal assessment, Mm-mm. ada kekuatan dari perusahaan dan kelemahannya kita harus paham. This what? Kemudian bisnis, Ini. ya, Mm. bisnis expertise-nya seperti apa, detail strateginya harus bisa dirumuskan, bisnis planningnya harus jelas begitu. Lalu ada performance appraisal, jangan lupa harus ada performance appraisal, KPI, Key Performance Indicator, supaya kita tahu ukurannya begitu, Ya ya betul. kan? Jadi Mm-mm. ada internal assessment, ada external assessment, ya. Jadi kalau kita berbicara eksternal kan kita berbicara pasar, begitu kan? Bisnis Mm-mm. expertise-nya menjadi sangat penting, begitu, supaya kita bisa memberikan layanan yang baik, begitu. Gitu, Bu Mona. Oke. Ini apakah akan dibahas sekarang? Atau nanti aja ya, ini pekan depan ya. Ini ya. Ya oke. Ini Sampai sama situ beberapa ya. yang tadi yang masih ada yang mungkin bisa dielaborasi lagi ya Pak Edi ya. Ya, Kesempatan siap, lain siap. ya Pak Edi. Ya. Oke. Oke. Sebentar Pak Nungguin Edi, soal. saya stop dulu share-nya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi. Ya, Ini sudah mulai azan ya, soalnya. makasih. Ya, Yo, ya. Assalamualaikum. Take care. Sehat selalu Pak Edi. Sama. Bye. Ya.